kalau misalkan berbicara tentang Bunda Ratu pasti selalu Mami ini dikejar-kejar terus dengan pertanyaan-pertanyaannya. Tapi ini Mami akan menjawab pertanyaan yang diberikan ya sesuai atau ini menurut pengalaman yang Mami dapat ya, atau yang Mami terima. Jadi kalau ditanya soal kedekatan Mami dengan Bunda itu sejak kapan sih gitu ya? Mami merasakan itu sejak 2012 gitu. Dimana Mami selama 2005 itu sampai 2010 itu Mami belum mengenal, maksudnya belum bertemu dengan sosok Bunda ya. Hanya dikasih pendengaran, penglihatan apa ya, seperti suara, terus seperti ada seperti apa kayak bayangan gitu ya, kayak selendang atau apa, tapi sosok wujud itu belum nampak. Tapi pada 2012 itu baru benar-benar tuh Mami dilihatkan sosok Ibunda Ratu. Itu juga belum termasuk yang dibilang deket ya, karena kita melakukan ritual, melakukan perjalanan spiritual itu yang buat Mami sendiri gitu luar biasa, itu yang aduh serem banget gitu ya, serem, pertaruhkan nyawa juga, waktu dan semuanya. Kalau menurut pandangan Mami, ini sekali lagi Mami tegaskan bahwa yang Mami ceritakan di sini adalah pengalaman yang Mami dapat ya. Bahwa sosok Bunda itu adalah sosok yang sangat luar biasa baik ya, selalu memberikan apa ya, nasihat-nasihat, pengetahuan tentang ya, kalau boleh dibilang pengetahuan tentang alam gaib itu pada Mami yang selama ini Mami dapat itu luar biasa bijaksana ya, selayaknya seorang ibu memberikan nasihat kepada anaknya dan sangat santun. Gini, nasihat yang sering dia sampaikan itu adalah bahwa terutama ke Mami lah gitu ya, kamu nih tetap harus berjiwa besar, tidak boleh dendam ya, tidak boleh mempunyai rasa iri dengki kepada siapapun, dan yang paling dia selalu berikan kepada kita adalah nasihat bahwa kita nggak boleh melupakan Allah. Kamu harus melakukan sholat 5 waktu, kalau bisa ditambah lagi dengan sholat tahajud, sholat malam ya, seperti itu. Jadi itu yang membuat Mami merasa oh, dia sosok makhluk gaib yang selalu memberikan nasihat atau pandangan yang baik kepada saya. Jadi kalau dibilang sosok Bunda Ratu adalah sosok yang ya macam-macam lah yang kita sering dengar itu saya tepis gitu ya, bahwa selama saya melakukan atau Mami melakukan ritual ini, bertemu kepada beliau memang benar-benar mengajarkan hal yang sama. Sosok Bunda yang dikonotasikan dengan pesugihan gitu ya. Selama Mami menjalani perjalanan spiritual gitu ya, Mami tuh nggak pernah yang namanya melihat Bunda itu memberikan satu wejangan yang oh kamu kalau mau kaya harus begini, nggak pernah. Dan dia selalu bilang kamu harus bekerja dengan ikhlas, dengan kerja keras, dengan dibarengi doa ya, meminta tetap kepada Allah. Jadi kalau misalkan Bunda dibilang pesugihan, yang Mami tahu itu sama sekali nggak ada ke arah situ. Kalau yang sering kita dengar mungkin ya, kalau ke pantai itu, terutama ke pantai selatan lah dilarang ya, nggak boleh pakai baju hijau. Itu sih sebenarnya mitos ya. Itu sih mitos dari zaman dulu gitu. Karena apa? Simbolik dari Ibunda Ratu itu adalah kan dia bernuansanya bergaun hijau seperti itu ya. Tapi ibu nggak selalu dengan hijau gitu ya. Yang Mami sering lihat sih ibu tuh warna bajunya memang suka bervariasi, ada putih, kadang ada warna kuning gading gitu ya. Malah kalau pakai baju hijau itu yang Mami pernah lihat itu hanya saat-saat tertentu di kerajaan beliau gitu ya. Mungkin ada upacara-upacara tertentu. Terkadang kita sebagai umat manusia biasa lah, kayak Mami orang biasa lah, nggak mengerti dunia-dunia seperti ini ya. Tetapi akhirnya Mami mengalami
pembelajaran spiritual yang dari 2005, seperti yang di awal-awal Mami pernah cerita bahwa Mami juga nggak pernah percaya hal-hal seperti ini gitu, tapi akhirnya Mami menekuni, menjalani, bahkan ya sampai seperti ini gitu ya, bahwa kalau misalkan kita pergi ke pantai katanya nanti diseret gitu, ya itu sih gimana kitanya sebenarnya gitu ya, apakah kita lalai selama dalam perjalanan ke situ atau seperti apa. Tapi kalau menurut pandangan Mami misalkan oh diseret karena murka Ibunda Ratu, itu ya nggak ada sama sekali. Bahkan Mami pernah syuting dengan kru, kita pakai baju hijau, kita aman-aman aja, bahkan kita selamat sampai kita selesai syuting. Ya makanya kita kembali lagi bahwa dimanapun kita ingin melakukan suatu perjalanan atau kegiatan apapun di suatu tempat yang memang sudah disakralkan, ya hendaknya kita satu tetap permisi, ya tetap berlaku sopan santun, dan tetap memintanya kepada Tuhan agar kita diminta untuk selamat. Seperti itu. Kan kita kembali lagi nggak ada yang tahu siapa yang bikin celaka kan gitu. Kalau Mami lebih semata karena kehendak Allah, juga atas kelalaian diri kita sendiri gitu kan. Orang sekarang siapa sih yang mau minta kesana dapat celaka, kan juga nggak ada yang mau. Makanya ini digarisbawahi lagi bahwa dimanapun kita berada, apalagi di tempat-tempat yang memang sudah disakralkan, ya hendaknya kita berlaku sopan santun. Karena kan makhluk gaib juga kan punya satu apa ya, kalau bisa dibilang mereka juga punya satu aturan-aturan bahwa makhluk-makhluk atau manusia nyata itu berjalan ke alam mereka juga tetap harus permisi juga gitu ya. Jadi tetap memintanya kepada Allah. Jadi kalau dibilang siapa sih makhluk yang mencelakai, ya Mami penegasan bahwa tidak ada itu gitu. Pusatnya itu ini kembali lagi seperti pengalaman Mami ya, nggak tahu sih kalau orang lain mungkin punya pemahaman sendiri. Mami pribadi mohon maaf gitu. Jadi Mami melihat atau menyatakan ini bahwa gerbang Bunda Ratu sendiri itu adalah segitiga bermudanya kan, itu di Parangtritis Yogyakarta, juga di Pelabuhan Ratu dan di Bali, seperti itu. Karena aku berkunjung, pada waktu itu aku berkunjung, dan beliau sendiri yang memberitahu bahwa ini adalah segitiga bermuda Indonesia adalah di sini letaknya, yaitu Bali, Pelabuhan Ratu termasuk Pangandaran, juga Yogyakarta. Kalau dulu mungkin sejarah perjalanan beliau adalah mereka seperti Eyang Prabu gitu ya, Eyang Prabu Siliwangi gitu. Mereka lebih kepada animisme ya gitu. Tetapi seiring waktu entah bagaimanapun, tiba-tiba sosok Bunda yang awalnya Mami melihat yang berpakaian serba agak terbuka ya, semodel kayak kemben gitu. Nah sekarang beliau sudah memakai hijab, dan saya harus menyebut kepada beliau adalah Ibu Siti Hadjah. Dan itu selalu yang dia minta ketika saya misalkan gini, Mami sedang sholat atau melakukan meditasi seperti itu, beliau selalu minta dikirimkan surat Al-Ikhlas, selalu minta itu, kamu nanti bacakan ini gitu kan. Dan dia tidak menyebutkan berapanya, cuma dia suka gitu loh dengan surat Al-Ikhlas itu. Bunda tuh suka sekali.